Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Syifa Mutmainah dari kelas 10 IBB ingin menjelaskan sejarah awal masa kerajaan Kediri. Awal-awal masa kerajaan Panjalu atau Kediri tidak banyak diketahui. Hanya tersurat dari Prasasti Turun Hyang II 1044 Masehi yang diterbitkan Kerajaan Jenggala. Hanya menyebutkan adanya perang saudara antara dua kerajaan karena sepeninggal Raja Airlangga. Airlangga merupakan Raja Medang Kamulan yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Kahuripan. Pada tahun 1041, Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Jenggala Kahuripan dan Panjalu atau Kediri. Kedua kerajaan ini dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Kerajaan Jenggala meliputi daerah Malang dan delta Sungai Brantas dengan pelabuhannya Surabaya, Rembang, dan Pasuruan dan ibu kotanya Kahuripan. Sementara Panjalu yang kemudian dikenal dengan nama Kediri meliputi Kediri, Madiun, dan ibu kotanya Daha. Dari catatan beberapa prasasti ditemukan masing-masing kerajaan saling merasa berhak atas seluruh tahta Airlangga sehingga terjadilah peperangan. Selama 60 tahun peperangan antara Panjalu dan Jenggala terus terjadi hingga munculnya nama Raja Bameswara dari Kediri. Pada masa Raja Bameswara inilah ibu kota Panjalu dipindahkan dari Daha ke Kediri sehingga Panjalu lebih dikenal sebagai Kediri. Pada awal perang saudara antara Jenggala dan Panjalu dimenangkan oleh Jenggala, namun pada perkembangannya Panjalu atau Kedirilah yang bisa menguasai seluruh tahta Airlangga. Sejarah kerajaan Panjalu mulai diketahui dengan adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Kerajaan Panjalu di bawah pemerintahan Sri Jayabaya berhasil menaklukkan kerajaan Jenggala dengan semboyannya yang terkenal dalam prasasti Ngantang 1135, yaitu Panjalu Jayati atau Panjalu Menang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Puspitarini dari kelas 10 BB dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang letak geografis dan daerah kekuasaan beserta sistem politik Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah letak geografisnya. Kerajaan Kediri berdiri di daerah Jawa Timur yang terletak di sebelah selatan Sungai Brantas. Pusatnya berada di kota Daha yang terletak di sekitar kota Kediri sekarang. Pusat kerajaannya berada di tepi Sungai Brantas yang pada masa itu telah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Melalui pelabuhan Canggu, aktivitas perekonomian rakyat sangat luar biasa sehingga mendatangkan kemakmuran. Daerahnya yang subur dan sungainya yang lancar dapat dipakai untuk sarana transportasi. Untuk daerah kekuasaannya, pada awalnya hanya meliputi Madiun dan bagian barat Kerajaan Medang Kamulan. Kemudian pengaruh wilayah Kerajaan Kediri berkembang mencakup wilayah Indonesia Timur. Dan yang ketiga ada kehidupan politik. Kehidupan politik kerajaan di Kediri dicatat dalam berita dari Cina yang dicatat dalam kitab Ling Wai Taita yang ditulis oleh Chow Ku Fanci yang disusun oleh Cao Jakwa pada tahun 1225. Kitab ini melukiskan bahwa pemerintahan Kediri yang bisa dikatakan stabil dan selama pergantian tahtanya tidak ada perang saudara. Menjalankan pemerintahannya, Raja dibantu oleh 3 orang putranya, ditambah 4 pejabat kerajaan, disertai 300 pejabat sipil dan 30.000 prajurit. Setelah 58 tahun mengalami masa suram, Kerajaan Panjalu atau Kediri ini bangkit kembali pada tahun 1116. Dan terdapat beberapa raja yang memerintah. Di antaranya yang pertama ada Rakai Sirikan Sri Bameswara, yang kedua ada Raja Jayabaya, yang ketiga ada Raja Sarweswara, yang keempat ada Sri Aryaswara, yang kelima ada Sri Gandra, yang keenam ada Kameswara, dan yang terakhir ada Kertajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Herandika dari kelas 10 IBB akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi sosial Kerajaan Kediri. Pada masa kejayaan Kediri, perhatian raja terhadap kehidupan sosial ekonomi rakyat sangatlah besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan karya-karya sastra pada saat itu yang mencerminkan tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat saat itu.
Di antaranya adalah kitab Lubdaka yang berisi ajaran moral bahwa tinggi rendahnya martabat manusia tidak diukur berdasarkan asal muasal ataupun kedudukannya, melainkan berdasarkan kelakuannya. Berdasarkan kronik-kronik Cina, maka kehidupan perekonomian rakyat Kediri dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan mereka adalah pertanian, peternakan, dan perdagangan. Kediri banyak menghasilkan beras, barang-barang yang laku dijual di pasaran berupa emas, perak, gading, dan kayu cendana. Pajak rakyat berupa hasil bumi berupa beras dan pawijaya. Adapun kehidupan sosialnya sebagai berikut. Yang pertama, rakyat Kediri pada umumnya memiliki tempat tinggal yang baik, bersih, dan rapi. Dan yang kedua, hukuman yang dilaksanakan ada dua, yaitu adalah hukuman benda berupa emas dan hukuman mati khususnya bagi pencuri dan perampok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafal Mufid Ramli dari kelas 10 BB. Ingin menyampaikan penyebab runtuhnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri juga dikenal sebagai Panjalu, adalah kerajaan Hindu di Pulau Jawa yang berpusat di Jawa Timur dan berdiri dari tahun 1042 sampai sekitar 1222. Di ibu kota kerajaan diyakini terletak di bagian barat lembah Sungai Berantas, di dekat kota Kediri dan Kabupaten Kediri ke sekitarnya. Ken Arok mendirikan kerajaan baru yaitu Kerajaan Singasari dan memulai sebuah dinasti baru yaitu dinasti Rajasa. Ken Arok memerintah gelar Sri Rangkah Rajasa Batara Awur Wapumi. Kerajaan baru ini berpusat di Singasari, sekarang di Kota Malang, sekitar 50 km sebelah timur Kediri.